alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awil faman haija baita awil tamara fala junnaha alaihi ayyatahu wa bihima wa man taba'a khairan wa inna allaha sami'un alim. Innal ladzina yatumuna anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yufaku anhumul adabu wa lahum yunzarun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan pembacaan dari suci Al-Quran yang lagi dikumandangkan oleh kemenakan Ustaz Fahri. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat juga selanjutnya, mari sama-sama kita doakan untuk ceramah di kesempatan malam hari ini. Untuk ceramah itu Allah hadir bersama kita Tuanku diharapkan kita bersama. Untuk Bapak Tuanku Bagusan, segala hormat dan persilakan.
Baik Bapak Ibu, sebelum pengajian kita mulai, posisi ambo menyampaikan pengajian kok tagak atau duduk? Tagak dia. Kalau tagak sejam selesai. Kalau duduk 2 jam. Nanti 2 jam ni. Sampai sudah lah. Baik, sebelum juga ambo maaf juga, ambo tagak jiko bukan berarti ambo pandai, ambo hebat, tidak. Banyak orang yang pandai pada ambo. Ambo bukan menggurui, tapi berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Watawa bil haq, watawa bis sabr. Baik Bapak Ibu, sepakai itu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Summa qala ta'ala aidan kullu ummatan ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna salatihim. Sadaqallahul azim. Pertama sekali yang sama kita muliakan, yang kita hormati kepada orang tua kita, ini mama, bukan masyarakat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir pada malam ini. Walaupun kita malam ini masih dalam keadaan duka atau bakabak atau dalam keadaan musibah, namun kalimat puji-pujian, sanjungan kepada Allah SWT selalu kita sampaikan. Bahwa itu benar, ambo selalu mengimbau mengajak kita pada donya yang hadir untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. Karena Allah Ta'ala begitu banyak mengajak kita nikmat, rahmat, baik kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain. Ketahuilah Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita ukur, kita hitung-hitunglah nikmat Allah Ta'ala itu kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, tidak tanggung-tanggung nilai itu. Kalau seandainya Allah takdirkan mata kita bisa mencaliak, ada mata orang yang tidak bisa mencaliak atau buta bersawan. Ditukar orang mata atau dibanding orang mata atau gak 2 juta, gak 3 juta. Dia mau menjual je tu. Itu baru nilai mata tu barang besar gue. Baik tujuh telinga awak, ada telinga orang mungkin tak ada telinga ya. Dibanding telinga awak kecil 5 juta dia mau menjual. Itu baru telinga. Apalagi organ tubuh di dalam tubuh apa, hati, limfu, jantung, macam barang nilai itu Bapak Ibu. Wajar Allah katakan dalam Al-Quran, wa itaudu ni'matullah la tusuha. Sekiranya engkau hitunglah nikmatku, kata Allah Ta'ala, kamu takkan mampu menghitungnya. Begitu luar biasa nikmat Allah Ta'ala. Bahasa yogianya sepantasnya kita dengan nikmat Allah itu syukurilah. Bahasa orang syukurinya dan sekedar alhamdulillah dia itu baru kalimah namanya. Kalimah syukur baru itu. Tapi pujian syukur kepada Allah Ta'ala itu, jika rajul suruh Allah Ta'ala, dia tagah. Itu dan wujud syukur dan sesungguhnya. Kok alhamdulillah ya ucapannya, burung bayo kalau dilakian macam alhamdulillah tu, gak sibuk kali. Tiwari dituntun tadi baca itu alhamdulillah. Pandai baca tu mah. Tapi amanah alhamdulillah itu tak jalan je dong. Aja sampai takasur doa betul ya. Dia benar bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat Allah Ta'ala itu. Pandai orang menjaga nikmat tadi, pandai mengunuannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, itu masa syukur dulu baru masuk kepada kaji-kaji awal lain. Ya tu boh. Janji Allah benar adanya. Allah SWT tidak pernah ingkar dengan janjinya. Janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kok pandailah manusia, kau makhluk, kau bersyukuri nikmatku, kata Allah Ta'ala, maka aku tambah nikmat tersebut. Tapi sekali-sekali mereka kufur dengan nikmatku, akan kucabut, aku datangkan azab bagi mereka. Didatangkan azab yang bersangkutan. Mana-mana bisa. Kok pandai bersyukur ditambah nikmat tu. Tapi kalau tidak pandai bersyukuri dah, ditarik nikmat tu dia. Diganti dia azab. Semoga kita tak jauh daripada azab Allah Ta'ala. Abu, yang kedua lain, jangan lupa kita bersalawat. Banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat cinta kepada umatnya. Apakah itu benarnya cinta kepada umatnya? Bahkan di akhir hayatnya, yang dibayangkannya, yang dipanggilnya ummati, ummati.
Walaupun dibayangkan seluruhnya cintanya kepada umatnya lebih daripada segala-galanya. Takasulah ada Rasulullah lah, baca berselawat awak. Lah ikuti sunnahnya, akhlaknya, ibadahnya, segala macamnya. Salah satunya berselawat. Bila selawat itu dibaca, baik dalam yang wajib kita lakukan ketika salat maupun yang sunat-sunatnya di luar salat. Bukti umat Rasulullah itu salat. Kalau lah salat awak berarti lah berselawat awak. Itu tanda umat Nabi Muhammad. Ayo ban Nabi Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah takziah. Kita masuk ke pengajian ya. Tadi ada nama di sini tu ustaz. Ambo anak kemenakan cucu nanti Nah, Kini ambo sebagian kau tahu, lah paham. Ambo nambah lagi buang Lah, nambo ambo Mardison. Lah bo. Di sana ambo siko, kalau tahu dia nama ambo nambo Mardison. Mardison tu dulu di bandanya ambo je, waktu di kota aja. Lah, tu mungkin pertama tak mencalon orang dulu nama Mardison maju juga. Lah, mundur bocah. Lah, cuma dulu dia ada galang. Kalau awak kini mana mau kadang balala, curang ya. Kalau nenek itu ada orang namanya Madison. Cuma ditambah-tambah juga sekecil nama aku. Tambah-tambah kalau mau ditimongkan di Maguang, abagalah go sultan. Jadi bo, sultan Madison namanya kalau di Maguang. Kebetulan aku pernah mengaji sebentar, lebih kurang 7 tahun dah. Ada orang tuanku galambo. Ada lambot tuanku si Marajo. Kemudian pernah aku kuliah sebentar di Galak dia orang MAG. Itulah kira nama lengkap lambot. Jadi bo. Jadi itu panggil itu lambo anak mereka si koma kok si buyang kuliah lah ustaz kuliah tongkut serak ya anak penting anak bobo Mardison aja nah panggil lambo Mardison tidak boleh dipanggil Mar atau si Mar aja kurang kuat sih nah tapi kok si dipanggil Nawara kok si Gili dipanggil Nawara tidak boleh dipanggil dia si Mar kalau si Mar betul ke arah kemaritan bona itulah riwayat kisah ambo sekecil bapak ibu kaum muslimin ambo tak ada ke Mangguang lah tapi itu tidak batas bulan. Itulah barangkali Bapak Ibu kaum muslimin sekedar ta'aruf namanya perkenalan. Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau ada di sana ambo siko nang ingin sekolah hantarlah ke Mangguang, ke Semampe, ambo sini aja ambo. Sah ambo tadi mau sonanya. Nah, lalu tu era. Nah, kalau ada nama hantar sekolahnya, laponya ambo langsung ambo terima. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah takziah kita masuk kepada pengajian lain. Sebelum kita masuk ke pengajian, agunyo kita hadir malam ini. Mancali ambo atau menengah pengajian ambo? Pengajian tu boleh dari Arab. Kedua-dua ya. Mana yang kaji ambo yolo, mancali ambo yolo. Beko kaji ambo di dangai, tapi boleh dari Arab buat tibo kan? Ya kan? Kedua mancali ambo ya menengah pengajian yolo. Tapi beko Bapak Ibu kaum muslimin ibarat batang kayu Bapak. Nah, batang kayu itu ada badahan Pak. Ada batang kan, ada badahan. Kemudian ada badan tiang lain, ada badaun lain, ada buah lain. Namanya kita ambil malam ini kok. Batangnya kok, dahannya kok, tiang kok ada udah apa buah? Buahnya kita ambil nah. Isi itu Pak. Tapi perang itu dahannya. Tidak ada badahan batang di mana buah itu hingga kok malah buah. Nah, jadi yang penting mana isi dari tajiah itu apa? Ya, yaitu mengenai duit mati dunia kabah akhirat. Sebab teguran-teguran Allah lah banyak di Bapak Ibu kaum muslimin. Tadi yang baca dia di TV, lah macam-macam musibah yang terjadi di negara awak. Dan juga berkata baru tadi sedang menunggu ambil di kurang jam 2:30 menit. Apa goyak seketik apa coba? Ambil cari apa yang boleh suam, rumput atau gampo seketik. Nah, di jarak kekurang mentawai namanya 5,8. Untung ada dibagi ini, lain 5,8. Kok dibagi 8,5 bah? Baru, antahlah. Tapi betul dah. Untung Allah sayang juga wak, lain 8,5-nya. Lah, kok dibagi ini 8,5? Untung lain 5,8 lah. Bersyukur je lah waktu. Lai jauh tu musibah bencana dia awak. Kok ini tinggal ada walaupun ada nak vaksin di negara ini, akhirnya ada orang baru corona lah. 117 ada nama nama itu. Dari Inggris dia nak lama masuk Indonesia lah.
Anak pada diganti musibah datang di bumi kalau. Tapi ibu bapak ketahui, apapun musibah yang terjadi di alam semesta Pak, di bumi Pak, tidak kebetulan ada bapak ibu, tidak kebetulan saja orang, tapi Allah rancang itu, lagi aku di Allah Taala itu. Tadi ada surat Al-Hadid bapak ibu, ma'ata fi musibah fil ardi wala fi anfusikum, ya illa fil kitab. Tidak ada kejadian musibah bencana di bumi maupun yang menimpa dirimu sendiri, tetapi dah tercatat kata Allah Ta'ala, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz namanya. Jadi tidak ada kejadian peristiwa alam semesta orang yang terjadi begitu saja tiba-tiba ya. Tapi lah Allah rancang saudara itu. Lah Allah dan ilmu Allah saudara itu. Maka ambillah hikmah-hikmah dari peristiwa kejadian itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah saja yang Allah muliakan. Ingat firman Allah Ta'ala. Banyak dalam Al-Quran yang mengingatkan kita Bapak. Kalau kita bicara tentang kematian Bapak Ibu kaum muslimin, kematian itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin awak gak setting yang lo menengah. Aku biasa-biasa saja tuanku. Karena setiap manusia mengalaminya. Mana puas peristiwa itu. Tidak ada istimewa. Mau pejabat gadang, mau orang kayu barinda, mau apa aja jabatannya, nan mati kok pasti mengajarnya, pasti ada datangnya. Kan tak dibeda-bedakan masalah lah. Orang kayu kan mati dah. Orang bangsa ini matinya. Kok pejabat kau nanti lah, orang rakyatnya nanti kan tak. Seluruh manusia yang mengaku bernyawa, bernafas, pasti Allah rasakan berjumpa dengan kematian. Jadi kematian itu sesuatu yang tidak perlu takut anda. Ya, tapi ada orang manusia boleh lihat gini kau di tapet-tapet lain ya, takut mati kau. Ya, kalau Allah menangan-nangan mati, kau hanya jangan tunggu tak tahu pak. Nah, seolah-olah lari mana awaknya, ini datang juga kawan takutnya datang juga, gitu kau je. Hadapilah kematian itu. Persiapan diri awak dari sini-sini kau. Ibarat kita balai ke pulau namanya stadion pada jual sampan stadion kan bekal-bekalnya. Nah, sio-sio lah kalau ada siap bekawak. Jadi ada lawi bapak ibu kamu aku kan tinggal di pasir lah bagi bantuan kau. Nah, kalau tidak ada bekal awak mah ada kalau itu lah. Sio, ombak, gadang, badai, topan segala macam, kapal tidak ada, pandayung tidak ada, bekawak. Sio dengan lawi bapak ibu. Baik itu bro itu sedia kok. Kalau tidak ada persiapan bekal amal ibadah awak, barat kehidupan akhirat selama-lamanya itu. Umur dunia kau dengan umur akhirat ibaratnya dibandingkan 1 berbanding 1000 tahun. Nak manga-manga bu. Nah dunia kau hanya sekejap, dunia kau hanya sementara saja. Makanya carilah amal ibadah dan ini kau. Dunia darul amal, akhirat darul jaza. Dunia kau ladang amal dewa. Akhirat balasan apa yang kita tanam tadi. Kok li padi wa tanam insya Allah mungkin tumbuh padi doa dia. Kok jagung itu perlu tumbuh lo jagung. Nak mungkin padi wa tanam doa jagung yang tumbuh. Tak katulih gitu dia apa. Kalau ni nana elok wa buat kebaikan amal saleh segala macam. Babalia amal suka wa balik nanti dah akhirat. Di dunia aja tak sobat dia. Apalagi yang penting. Tapi apabila kita buat dosa tak banyak-banyak maksiat kita kepada Allah Taala. Babalia dosa suka wa balik bapak itu. Menyasa kita nanti di akhirat. Kok di dunia menyasa awak masih ada bawa kok mempelok diri awak patut baik atau macam ni. Kok bansai awak tadi aku bisa salah tinggal awak di tanah awak. Tapi kok di akhirat nanti bansai awak kama awak salah tinggal kok itu. Iko sebenarnya isi dia saja. Karena lah itu mati dunia ke akhirat. Kok nak perlu awak? Kibut ingat firman Allah yang berbaca kata. Hidup dan mati itu dalam ujian. Ya, ujian apa? Untuk mencari siapa yang paling baik amalannya. Siapa paling banyak amalannya. Siapa paling elok amalannya. Amalan mana iman di dia? Amal di dia. Apa yang paling apa? Tak siapa yang paling banyak atau bandor bangkit tinggi rendah. Tapi siapa yang paling baik amalannya. Tentu awak sendiri yang bisa mengukur baik atau tidaknya amalan awak. Sebab awak yang melakukan, awak yang mengajar. Itu yang perlu abang inginkan keperluan sana ambor risiko. Umumnya sahabat kita yang hadir kini jamaah takziah. Mungkin hari ini awak bertaziah di rumah kita nak keluarga kita atau pulang kampung kita risiko. Suatu saat nanti kita lo ditaziah di orang lain. Dia yakin gitu tak? Sebab kita putar apa? Boleh diganti dia. Kau bagi dulu awak jadi awak. Dah dimandikan di kapani. Awak cakap lagi suat mah. Lah, di Sumba mampu ketika jenazah al-kabum tu, kenapa nyon tidak bisa salat? Kenapa nyon disalatkan? Kan tidak bisa salat, ya? Ya,
Kenapa ini dikafani? Karena tidak bisa memakai baju dia. Mampu orang saudara mengajar. Tak kapul berdaya awak di dunia. Mangkonyo acok-acok lawak mencari orang meninggal hadiri kali itu. Tapi dia sekedar hadir je. Kau dapat itu serta memayangkan. Luar biasa pahala itu. Dah, semayang nazar pun tak sulit-sulit dia. Kadang-kadang awak bakok malah juga nak melakukan salat jenazah. Kan tagak aja dah. Aduh kok tagak lah. Tak ada nak. Sufi dia tak ada. Sampai tak kebir dulu itu. Barang waktu kita makan 5 minit selesai. Tapi jarang manusia melakukan itu. Malah melakukan itu. Padahal pahalanya menurut sisi Allah Ta'ala. Berapa hadis Nabi jelaskan. Itu sama jo pahala bunuh Uhud. Pernah mencari bunuh Uhud. Jadi ada tu barang gadang itu. Itulah ganjaran pahala. Tak payah itu. Sampai bacaan awaknya. Pertama lah bani awak dulu. Kemudian takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dia sampai baca lain. Takbir kedua baca salat Nabi. Sikit-sikit jadi ya Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu mah. Nasah tu mah. Takbir ketiga baca doa untuk sianya, kursinya. Allahumma billah, kalau laki-laki Allahumma billahu. Jadi itu mah. Tapi sempurnakan bacaan itu lebih baik. Takbir yang sampai baca doa apa dia? Maksud untuk kaum muslimin dan kaum muslimat ya. Allahumma astaghfirna adalah wala taqina dan terus. Tapi kadang-kadang bocah dia sampai lain malah melakukan salat. Padahal pahalanya sangat kadang. Tujuan yang bisa nak bersiko dan dosa kafir. Sampai lain ada mesti dia begitu. Yang kadang-kadang labai semuanya. Imam labai cetak. Kurang dia lain tak tahu banyak melempar sampai kalah buah. Tapi namanya bayangan tidak berapa orang. Itu sampai lain dengan sikon tujuan dia ada orang. Nah, itu nak perlu buka setiap Bapak Ibu. Jadi aku nawa bertaziah malam ini takana diyawa hasibu ampusakum qabla antas. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hitunglah amalanmu sebelum nanti ada yang hitung amalanmu. Jadi karena-kanalah bahasa gini awak bertaziah di rumah sana keluarga kita ini. Besok sesaat nanti pasti awak katakan kalau tidak ada manusia yang kaya bisa melamun Bapak Ibu muslimin. Nah, saya tinggi-tinggi pangkat manusia, saya hebat banyak harta bandu manusia, pasti bapak dia dulu nanti karmatullah tadi. Dan sebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kalimat itu soal dunia banyak bang. Makna itu kalimat tarjih itu, kalimat yang mengembalikan itu. Milik Allah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana miliknya? Kalau nanti pun yang kata apa, an-nasir nanam pega. Aku masuk buah awak. Doa iya, doa ini, itu tanah namanya. Nah, namanya tanah, aku dah siang awak. Ya. Kalau itu jalan banyak kata nama dia. Tapi kalau ada pemahaman awak, prinsip awak, dalam akidah awak, kalau bapak lihat itu saya dengan adonan tubuh awak apa, balik ke tanah, ancak tu mah. Buat je lah nak tujuh dia terbiar apa saudara awak, nan halal, nan haram tak. Tentu lah saudara. Sebenarnya ke tanah saudara dia ya. Tapi nama balik ke tanah, nang kasta nang ke tanah lagi. Tapi nang Nabi bah, dan pulangnya rahmatullah itu dikatakan tinggi tempat yang setinggi tingginya. Dan sampai sejin tu bah, yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah dia ingin balik dari Allah Taala. Nah, jadi musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini bukan sekadar tiba-tiba atau secara kebetulan, tapi lah dirancang oleh Allah Taala. Yang penting bagaimana awak menyiapkan bekal awak dan kehidupan. Ibarat hujan Bapak Ibu kaum muslimin, bukan hujan ini awak samian, tapi kesiapan hujan dia kalau ada payung di tangan awak. Hujan lagi tidak boleh kan? Tapi kalau seandainya hujan tiba payung ada di tangan awak, kesek panjang, boleh kapai dia, hujan lagi ya, mantel tak ada dorang, kesek panjang. Tak kata awak kita dia apa? Ketika ajal awak tiba, bilang awak sudah bekal awak satu diri awak panjang seketik, insyaAllah. Selamat ke dunia, tentu selamat keluar kita. Tapi kalau ada bekal awak Bapak Ibu kaum muslimin, rugi awak nanti. Kalau dunia bisa awak salah tegang kena lain. Tapi kalau dia kira nanti kamu awak kabar salah tegang, kau nak perlu ini kembalian. Kalau soal kematian yang kita kaji Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jemaah dia, kau lah pasti mati kau mah. Tidak ada manusia kau nak ragu-ragu tentang kematian. Kalau berusaha nak terbiar, apa gini ya? Dia rajin berusaha, rajin wano ya, dia sungguh-sungguh semacam bisa wak kayo bisa. Lah, berumah tangga ini kok. Lalu menikah awak, mungkin awak punya anak bisa saja.
Nah, tapi belum pasti nah. Marantau ke Malaysia ini gua, kayu awak bisa jadi, bisa juga kan saya pulang di Malaysia. Tidak pasti tidak, mungkin baru tu. Nah, betul ni punya anak masih kira orang, sajana saudara dapat kayu bisa jadi dia masih jadi tidak. Ada kemungkinan. Tapi kalau bicara tentang kematian, tidak ada istilah mungkin, pasti saudara. Nah, kalau barang-barang pasti kau jangan berbuat. Kecuali barang pasti, mungkin juga pasti, silakan. Tapi kalau yang pasti, kenapa manusia ini ragu tentang yang pasti? Nah, kenapa lo ingat Bapak Ibu di sini? Ingat firman Allah yang membaca tadi. Ada kata kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa tidak pasti merasakan mati. Merasakan mati Bapak Ibu. Bukan mati yang sesungguhnya. Kalau merasakan mati itu berarti ada kehidupan berikutnya. Mati itu bukanlah habis perkara skala rendah. Mati itu baru tahapan pertama di alam berikutnya. Nah, maka disebut namanya alam kubur namanya, alam barzakh namanya. Nanti sampai di zaman itu ada roh pasti nama alam itu. Ada alam kubur nanti. Sampai dunia kiamat. Ada jadilah peristiwa namanya mahsyar namanya. Nampak tahu di bangki ada dulu. Ya yomil ba'ats namanya, di bangki awak sadar aja. Kira kita bayang lewat bo. Kita bayang apa dulu. Bara banyak umat manusia nanti ketika di bangki balik tidak. Yang dikumpulkan di sana-sana berzikir dengan kepergian almarhum, bersabarlah, bertawakallah dan doakanlah. Semoga dengan doa kita, semoga Allah Taala mengijabah doa kita. Kemudian terakhir buat itu nasabah Nabi ini Pak. Itu bersama ambor siko para jamaah yang dia karena perlu di Jawa. Nah, sebab bagaimanapun kematian itu pasti lo kalau datang ke Jawa doa. Nah, apalagi sini kan malam bagi Bapak Ibu. Dia malam gini kok. Nah, malam kok kalau lalu ada kok ya. Allah lo tu dia mati tu Pak. Aku tak percaya lo boleh uji dong. Ya lo. Lalu tu dia mati tu Pak. Apa buktikannya? Jadi lalu kau tak bisa mengecek dia dong. Ya, mengeceknya dia dia dengan ada. Nah, kemudian alai. Tak bisa pakai radio segala macam dia dong. Nah, tapi dia dulu kan KPM macam dia. Dia lalu, tapi tahunya. Dia lalu jangan ngecek je lain. Berarti dia lalu kalau urut tu. Nah, lalu kan macam dia dah. Jangan kali dia lalu. Berarti dia lalu itu kalau urut tu. Tapi kalau lalu aja, tidak ada merasakan apa-apa. Apalagi dia bakal wasa. Lama lalu. Kalau lalu adiknya mati lasu ada lama. Kalau mati itu bakal lain. Alibilah suruh berlalu lain. Di sini letak paham Allah. Nah, tapi bagi siapa mereka itu ada pemahaman yang sudah aman badan. Aku perlu kaji Bapak Ibu. Jadi takibana mati itu barangibana mati itu lah. Aku pilih tu ya. Orang yang badak mati itu, ditantangnya mati itu, dikandangnya mati itu. Bahkan jakwi mati itu. Bagaimana cara itu? Dia ambil semua itu kan. Itu nak badak itu. Nah, istilah itu bunuh diri namanya. Nah, padahal dalam Islam jangankan baunya surga, tidak kata bau ni. Nah, sebab hak Allah dia. Angok nyawa hak Allah. Ni ambil seorang hak tadi. Berarti ni ambil hak Allah. Haram hukumnya itu. Jadi baju sampai baju payah itu jangan tiba-tiba bunuh diri itu. Nah, itu sangat dilaknat oleh Allah. Nah, susah kau biasanya itu pakai nawa. Ya, bahkan susah kau ibadah dewa Allah. Kok ditambah menjalani kehidupan kau. Nah, itu kok. Nah, sebab Allah Taala itu sayang kepada baik. Diuji. Dengan banyak ujian itulah bukti sayang Allah Taala itu. Nah, sia itu manusia diuji sebenarnya. Para nabi diuji juga. Mana awal lebaran nama ibadah apa terus bocah apa? Para nabi, para rasul diuji itu dengan macam-macam bentuk musibah dan sebagainya. Itulah ibarat batang kayu tadi. Semakin tinggi batang kayu kau Bapak Ibu kaum muslimin, semakin kuat angin dan rampai. Ya tak? Jadi batang kayu kau semakin tinggi batang kayu kau, semakin kencang angin dan rampai. Kalau tidak jadi bunyi apa? Lah ini jauh orang lain.
Tak perlu ni mampir. Itulah ujian hidup kau. Yang penting awak sabar. Wasta'i bisabri wa salah kata Allah. Kita tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sabar yo awak, salat yo. Apalagi ini Bapak Ibu kaum muslimin. Inilah barang bulan Rajab masuk apa? Lah malam nanti untuk dua. Saban salai, api bulan Rajab masuk Saban. Api Saban masuk Ramadan. Yo nak. Nak dikarenakan aja lagi gerak. Lah tiba bulan putus je lain. Pasal kau putus lah, apa suruh je lain. Ya kan? Itulah percepatan umum apa? Percepatan alam apa? Lah, nak dikarenakan ada. Contoh berdoa kita berdoa dapat dewa Ramadan nanti suap. Ya tu boh. Dapat dewa dah. Sebab ibadah tu Ramadan tu tak tanggung nilai pahala boh. Ibadahnya itu dapat aku doa sebagai ibu nanti juga bapak nanti bah. Contoh lain sampai nanti takawan amal ibadah di bulan Ramadan. Nih. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah takziah mengambil ayat Al-Quran ini. Apa kata ayat Al-Quran yang bawa tadi? Kullu ummatan ajal. Setiap umat itu telah ada ajalnya. Apa yang dikatakan ajal itu? Batin hidup. Nah, takaran. Ya, ukuran. Fa idza ja'a ajaluhum, apabila datang ajal akan seseorang, maka tidak bisa dimajukan sesaat pun dan tak bisa pula dimundurkan sesaat pun. Nah, kalau ketika ajal tiba bilang sudah tadi, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimajuan pun tidak bisa, dimunduran pun tidak bisa. Ini yang bisa dibawa. Nah, ini kaji itu yakin kita tiang doang. Nah, dimajuan tidak bisa dong, dimunduran pun bisa. Kalau hak ketika dibodoh, nan hak datang menyabui, nama datang mencabui. Ada tu situ je lah. Ajar dia nilai. Oh mereka maut. Ambol siap lai. Ambol menantu lai. Salah siapa menantu dulu. Tak tentu ni mereka maut tidak. Nah, mereka mau anak dulu sudah lai tunggu lah sudah nak cik kau. Kau nak mati dan kau nak berharap tu itu. Aku juga. Nah, mereka mau anak aku 10. 3 jadi orang baru selapih ada orang lain. Ambo tak dulu tu mah. Lah. Kadang-kadang buat tiba deh. Buat itu juga seminggu apa? Barang nak buat salah buat. 3 jadi orang baru. Ada pasal orang ambo ada orang. Ya kan? Ajen ada orang kok. Ada dua yang tak tahu itu masih. Alu mapan itu. Itu kan istilah cara kampung nah. Artinya bagaimanapun anaknya tetap kurang. Itulah istilahnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah takziah ingat banyak. Jadi kalau kematian itu kalau ketika jelas tiba, maju pun tidak bisa, dimundur pun tidak bisa. Kurang kecil ingat. Jadi adalah Al-Quranan aku baca tadi saja. Diawali kata kullu nafsin zaikatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Cukuplah amalanmu, ibadahmu, pekerjaanmu dicukupkan pada hari kiamat. Tiba kiamat adalah salah satu kiamat yang terjadi pada diri masing-masing manusia adalah kematian. Nah, tak perlu awak dah. Babu apa-apa dah. Berhentilah lagi. Tak perlu salat wala dah, tak perlu puasa, tak perlu mengalir dah. Orang mengajar saudara. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah takziah, kunci daripada takziah adalah hadapilah kematian itu dengan tenang. Hadapi kematian dengan penuh dengan harap. Rindu dengan mati dia dah. Jangan takut dengan mati dah. Baru cara itu tunggu. Baru rindu dengan kematian itu ketika manusia berpulang ke Allah. Berapa hebatnya. Berapa pengharapan dari Allah SWT kepada makhluk. Ya, jadi rindu dengan mati kau. Jangan takut. Nah, jangan takut berlebihan. Ada patang lah tu. Ketika marah-marahnya corona patanggo baru muncul kan, sekian meninggal sama tak takut. Apakah dengan tidak adanya wabah kau manusia tak mati? Taruhlah ada ini corona gitu orang habis. Nah, ditaruh juga ini loh. Apakah hanya bisa menghindar dari kematian? Kenapa awak takut itu? Hanya adalah satu sebab musabab saja. Sakit basabak orang mati bakarano. Bukan dia COVID itu mati orang, bukan dia wabah itu
itu hanyalah satu sebab salah satu manusia dipulangkan ke rahmatullah. Nah, ada manusia yang sakit bagi baba 40 tahun, tidak ada mau mati-mati. Nah, kampung gua itu tuh. Nah, lah bosan lo anak cucu mau ya. Nah, yo anak cucu itu kurang sabar. Artinya kan harus sabar tuh. Nah, lama doa leh, deh baca weko di Judea. Dia tidak sabar anak cucu itu. Artinya sabar. Seorang anak bagaimanapun ya, orang tua tetap dilayani, tetap dihormat, tetap dimuliakan, tetap dirawat. Tak ada istilah ada. Ya, tetap sayangi. Tapi kalau anak kau cucu kurang sabar, apa doa lo ya? Baalah terus. Lasan 20 tahun aja, 25 tahun gini ya. Adi ya. Adi doanya tuh. Aku bukti anak yang tidak saleh. Aduh. Ada orang tak habis kota. Tidak ya. Nah. Barawa dulu waktu kita dikasih dan nak ada di awak, diraih dan awak. Nah, tak kasih lo melayan awak, kasih punya lapungo. Nah, sampai dilayan tahu. Di mandi lah yang ada. Nah, ada orang tanya apa? Tunggu, apa laki-laki tunggu. Ama apa lapungo? Kuliah apa mandi itu? Kuliah. Nah, itu kan anak induk awak. Apa salahnya? Seorang anak, seorang cucu memandikan orang tuanya, ya, itu sesuatu yang sangat mulia. Nah, itu contoh Pak. Jadi kembali kepada pokok kaji dari takziah. Nah, wakana itu mati duya kaba akhirnya. Seperkara mati, gue bapak ibu kaum muslimin, lambo sampai tadi. Sesuatu barang yang pasti. Jangan ada keraguan. Yang penting dewa sejauh mana mempersiapkan diri jawab untuk menghadapi kematian. Nah, yang penting dewa tadi kunci tadi bekal awak, ibadah awak, persiapan awak. Ibadah tentara bapak ibu, tempo dulu. Tentara dulu kalau pakai parang enak, kan dijadikan pelatihan pendidikan dulu. Nah, disuruhnya terjun ke lapangan, baca cara menembak, baca cara memacu medan tempur. Dilatih dulu, tidak langsung disuruh parangan dong. Nah, dipelajari dulu, ada ilmu-ilmu tentang itu dulu. Nah, para tu lah mulai sekian bulan tentu ya. Lah pandainya, lah mahinya, lah pasnya, lah dapat ilmu-ilmu tentang itu nya. Ketika disuruh parangan, apa kata komandannya? Maju deh, maju dari suami. Karena perbekannya lah siap. Mundur ke komandannya mundur nih. Patuh komandannya. Karena lah membantu ilmu tentang itu. Tapi kalau pernah dipelajari tidak pernah dilatih tidak pernah di-training semacam dah. Baca parang, baca menembak, baca macam medan tempur, baca kekuatan musuh semacam dah pelajari dah. Ketika komandan menyuruh maju, ada dek mundur dek. Balai lainnya. Kenapa ilmu tentang itu tidak paham? Tak katulah itu dia. Kalau lah paham bagaimana hakikat mati kok, bagaimana makna mati kok, bagaimana tujuan kematian kok, berakhir kehidupan awak, senang awak bapak ibu, senang awak meninggalkan dunia, dan ibu dia meninggal dunia. Tapi kalau itu nanti duduk ada walek, ibu dia meninggal dunia. Bahkan rasa kete udah kasih kau mati kok, menangis juga mati. Nah, ibu benar meninggal dunia. Padahal dunia apa nyala sesaat tempat singgah saja. Dia tu terminal. Nah, tadi dia baru tubuh pun awak dan punya sebenarnya. Nah, sama orang tukang parkir ke dia. Nah, banyak Honda di dia traktor itu, encak-encak Honda orang. Ketika orang mambiak Honda, dia lah dia. Nah, awak punya orang dia. Nah, sekali punya mata tu ya, nama satu macam. Tapi ketika dia ambil orang Honda tu dia ambil lah punyanya aja. Tak katulah awak. Ketika roh awak kalau bisa jadi jasad awak, siapapun dia, apakah anak awak, cucu awak, saudara awak, orang tua kandung awak, ketika Allah menghendakinya, rela dan ikhlas awak melakukannya. Itu buktinya Allah nantinya. Tapi kalau ikhlas awak melakukannya, nah ada juga tuh. Ketika orang tuanya meninggal, salah seorang keluarganya meninggal, kecil, dosia awak tinggal itu. Nah, apabila seorang ibu, seorang bapak yang meninggal, kecil anaknya, dosia awak kabaran tuang itu. Lupa tawid namanya. Allah nama dia rezeki saudara.
Bau sawo je dah terbiar, insya-Allah ada sikit dulu. Nah, cari ulet di batu Bapak Ibu. Pernah Ibu cari ulet di batu. Balubang batu tu, rumput dalamnya ada ulet. Banyak anak-anak dalamnya. Doli mikul dan nak. Bu cari ulet tadi tu dalam kaki dalam tangan dia. Hijau je nya. Panak batu turun lah. Ndak ada tangan, ndak ada kaki. Kau manusia dah terbiar, kau cukui wadah gitu lah. Hah? Kau nak bersyukur awak. Itu perlu kaji dan kajian. Semoga dengan kematian kau menambah iman awak dan takwa awak. Sebab bagaimanapun manusia kau pasti menemui ajal. Dan awak ingkar perantara. Jangan pernah kufur perantara. Jangan pernah awak berbuat maksiat perantara. Apa kata Allah dalam Quran? Kaifa takfuru billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah Taala? Ya, ba'akum manusia kau ingkar pada aku. Padahal kamu dulu tiada, mati kamu. Kemudian aku hidupkan kamu. Kemudian aku matikan kamu. Kamu hidupkan kamu kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Begitulah kamu dikembalikan. Jadi ada tahapan-tahapan hidup Allah. Dari mati, di mati apa dia? Tujuan Allah Ta'ala sungguh yang mereka supaya manusia itu mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya kita hidup di alam dunia, Bapak Ibu. Nah, kok jadi tanah doa kasadallah ya, ancak cuma. Tidak ada pertanggungan amal, tapi dengan manusia itu nanti seluruh perbuatannya, amal baiknya ataupun amal jeleknya atau maksiatnya nanti akan Allah pertanggungjawabkan di manusia. Nah, ada yang membuat itu, ada SPG terus ini. Nah, ada pertanyaan amalnya. Maka ini kau tanya-tanya orang Jawa. Sejauh mana baru bisa menjawab. Seandainya ajal awak tiba, ya bilang awak sudah ala barabek kalau awak sini kau awak siapkan. Itu nak perlu siapkan. Bukan kapan mati awak tu. Sebab manusia Bapak Ibu kaum muslimin sinar mata dia. Kapan mati seseorang hamba tadi? Apa sebab kematian seorang hamba tadi? 5 sampai kematian hamba tadi. Itu rahsia Allah Taala, saudara. Apa? Awak nak kau betul Pak? Ibu nanti hantar di auto nanti Pak. Hantar di pesawat nanti Pak. Hantar di kereta api, hantar dalam tamak, hantar dalam sawah, hantar di ladang, hantar di labuan. Tahu Pak? Ya tak? Itu Pak. Tapi yang cari pesawat mati dah. Banyak asuransi ya. Itu Pak. Tapi saya dapat kerawat beda ya. Nah, orang tinggal ya. Itu kecil Pak. Jadi sejauh mana mempersiapkan bekal ibadah awak. Nah, itu nanti awak itu tasiyah kau sebenarnya kunci ya. Tujuan awak berjaya begini. Nah, untuk mempersiapkan diri awak, takana dewa itu mati dia kabar akhirat. Nah, sebab kematian itu apa saja bisa datangnya. Bisa saja datang malam hari, bisa datang siang hari, bisa datang sore hari, bisa datang pagi hari. Nah, aja berjanji untuk kebaikan, dia berjanji untuk kebaikan. Nah, dulu manusia apa setengah manusia mencari Bapak Ibu, janjinya buat dengan kain lokal, janji untuk beribadah kau. Kecilnya, antah ada nudo baru koma luka baba alai, laku tuo jo nanti sekecilnya mau rajin beribadah lain. Ada mau itu prinsip berapa? Ada bu. Nah, disangkoi di kau alamat dia tuo jo. Nah. Antah seketika umur baru baralek. Nah, umur baru dah pembalik baru, 20 baru. Tunggulah umur 40 betul awak mulai beribadah lek. Kau dia ditapek janji awak tu, rencana awak tu. Kalau janji awak umur 25, umur 30 beribadah, mati umur 9 baca. Baca dia tu berwelok, bayi, bertopak semacam malam kesiang hari, manggas malam hari baca. Makanya jangan janji awak segeralah ya wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannah, bersegeralah kepada ampunan Allah dan rahmat Tuhanmu dan surga. Lebih luas surga itu daripada langit dan bumi, kata Allah Ta'ala. Jadi segerakanlah kepada ampunan Allah Ta'ala. Batu baik awak. Sebab bagaimanapun dosa manusia Bapak Ibu muslimin dibandingkan rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas, lebih besar ampunan Allah Ta'ala. Bara aja dosa manusia berarti apa sebanyak-banyak pasir di laut, alai bintang di langit, alai air di laut dan lebih banyak ampunan Allah. Jadi ada dosa manusia apa dong?
Kalau libat tobat ya Pak, insya Allah Allah maha. Lah Bapak Ibu muslimin, ikojo kaji tadi awak kajinya. Nah, pertama dia lamen kaji tadi kepada almarhum. Ani awak tadi, semoga seluruh amal ibadah dan kebaikannya diterima di Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ditempatkan Allah mereka itu di tempat yang layak dan reda dan keredaannya itu keberkahan Allah. Amin. Kemudian kalau sudah senang bersiko, sabar, tawakal dan doakanlah. Untuk kita nanti tinggal karena lagi kerasi dunia harus. Mungkin hari ini risiko kita siap. Besok ada tentu yang tadi rumah oleh. Kau perlu kaji. Alah bisi kaji waktu teman. Itulah waktu pulang. Itu pahala jadi teman. Jangan besok sampai lain Bapak Ibu. Alah tiga jam orang bersama kajian loh. Nah, bapi semangat bersemangat bana. Besok baca juga orang. Bahas kaji-kajian tadi di rumah menangko tu, rumah almarhum tu, rumah musibah tu. Oh, dah bahas kaji lah, baca kajinya. Baca, hebat kajian. Baik-baik, dia dapat cik je lah baca. Bahas kaji tu boleh tu. Awak ada kejadian cari, kejadian baca, tapi dia dapat. Artinya apa? Dah ada nak kita bawa kaji dia ke dah. Yang mengaji kau dapat kaji awak sendiri. Tarik kaji awak. Ampunnya tak kapal. Ambo walaupun menyampaikan ini kok untuk ambo seorang kok. Sebab pengajian kok seorang mubalik, seorang ustaz, seorang tongki, macam. Kalau hanya menyampaikan kajinya pada ya, mengamalkan nak mau orang, tu bayo tuan. Tinggi resiko Bapak Ibu. Mampu dulu sebelum mampu dinobatkan yang ke di tongku, ini Bapak. Bari tanggung jawab komai, kau tak kesampaian ya Bapak. Tapi alhamdulillah, sesuai dengan kemampuan awak disampaikan yang hak. Nah, sebab kalau menyampaikan pandai mana-mana buat, disumber nanti api neraka kami cuma bawa, Ustaz ya, kamu ngecek dia pandainya, mana-mana semua aja. Bapak Yoran apa? Itu. Ini kan juga untuk awak, Yoran untuk orang ya lah. Ya sama-sama kita amalkan. Mari kita sama-sama amalkan kajian kau. Semoga dengan kajian seketik dan singkit kau, dapat kita bawa pulang. Aku jadi. Karena itu mati dunia kabah akhirat. Tanda orang mukmin bersaudara, mari kita berdoa kepada Allah Taala. Kita aminkan bersama-sama deh. Semoga kata Allah Taala Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum," kata Allah Taala. Memohonlah kepada aku kabulkan. Allah itu dekat dengan hamba-Nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya tentangku, hai Muhammad, katakan aku dekat dengan hamba. Aku akan memperkenankan doa-doa hambaku jika dia memohon kepadaku. Dan hendaklah mereka memenuhi semua perintahku dan beriman padaku. Aku pentingnya, tidak ada doa aku tidak dikabulkan tolak. Yang penting doa itu ikhlas tidak, khusyuk tidak. Harap tidak dengan doa tadi. Insya Allah dengan doa ini kita baca berkor. Insya Allah Allah sampaikan kepada almarhum. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim fil awwalin, Allahumma salli wa sallim fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ila yaumiddin. Allahumma ja'alhu lahum fida'an nar wa nuran fil qubur wa safiyyun min al-qiyamah wa razal mizan ila siratal mustaqim wa jilnahu rabbal alamin. Allahumma akhirhu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa sayyidina kabirna wa unsana. Allahumma tim lana bi asli qatimah wa la tunbisul qatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya fil barri wa bahri ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, Allahumma istajib du'ana ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal qubur wa qina azaban nar. Allahumma istajib du'ana ya Allah, Allahumma istajib
ridwana ya rahman ya birahmatika ya rahman rahim. Amin amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini sudah. Bismillah. Al-Fatihah. Bapak Ibu kaum muslimin, itulah yang dapat saya sampaikan dari penyampaian aku tadi. Kuadon antara tuang kananya sebab turun silang kirapan dewa-dewanya pakai turang lidah aku dapat tundang semua ambo baru satu jam buang ke turang saudara baru satu pinang hilang dikirakan dewa-dewanya ambo maaf. Dia ambo mau ambo ibu. Alhamdulillah senang dia ambo. Ambo putih depan tuh ketek. Tanah nasi buok kan lado tunggu tabantan dan masak. Nah didengarkan, mari kita orang tua pada tu lima tagak di Jawa. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sedang kalian bersama dalam artikel. Demikian sudah sama-sama kita ceramah kajian pada malam hari ini bersama Bapak Tuanku Tuan Rabu. Demikian di kesempatan malam hari ini mungkin sampai di situ rangkaian acara kajian kita. Dan ambil sholat ini wakili segenap keluarga